Assalamualaikum bro. Dari Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Malam ini kebetulan kita akan berkunjung ke rumahnya Bang Atin, salah satu seniman tradisi yang senior kita juga. Dia adalah koreografer, dia dulunya juga penari. Sekarang ini dia terlibat di Asosiasi Seniman Tari Indonesia atau ASETI. Kita akan kita bongkar semuanya dari dia masa kecil. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Simak terus. Assalamualaikum teman-teman, ini Bang Atin. Assalamualaikum. Nama lengkap siapa Bang? Nama lengkap Muhammad Supriyatin Atmaja. Nah ini adiknya Bang Tong. Bang Tong juga merupakan seniman Betawi juga. Nah ini asli putra Betawi dari Bapak Kisam. Jadi bapaknya beliau juga adalah seniman besar juga yang mengangkat budaya Betawi pada masanya. Baik, untuk awal nih Bang, tolong ceritain dong, kita juga mungkin teman-teman kan, apalagi yang sekarang nih yang junior ya kan, pasti Bang Atin cuma dengar namanya doang, sepak terjangnya doang. Tapi kisahnya di balik itu kan nggak ada yang tahu nih Bang. Perlu dong buat paling nggak buat pembelajaran, inspirasi mereka bagaimana Bang Atin bisa sampai sekarang ini yang berawal dari keluarga seniman seperti itu Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya besar. Salam budaya. Sebetulnya jarang nongol itu bukan nggak berbuat, Pak. Oh, siap. Jadi tetap mikir ya. Jadi kalau orang Betawi bilang ada tuh disebutnya ya ada pantunan dikit. Oh ya itu ciri khas Betawi, pasti ada pantun bro. Kita harus dengar bro. Ya. Jadi kalau kota baru, kota Inten, layang-layang di Pinangsia. Cakep. Bisa makan, bisa simpen, jangan dibuka, itu rahasia. Jadi rahasia tuh Bang. Rahasia. Tapi kan nggak bisa dong. Sekarang zaman keterbukaan, nggak boleh ada rahasia lagi dong Bang. Iya. Gitu, Artinya kita ingin berbuat baik kepada siapapun, kan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan ketahuan. Oh, iya. Nah, itu yang berdasarkan filosofi itu yang tetap kita jalani. Nah, mungkin perjalanan sebagai seniman. Sebenarnya saya nggak mau disebut seniman, terlalu berat gitu ya. Saya cuma pelestari budaya aja. Kebetulan saya generasi ketiga dari rumpun kesenian topeng Betawi. Oh, topeng Betawi. Iya, jadi di awalnya dulu kakek Jikun Indora, udah Makinang bikinin. Kemudian punya anak ada Pak Haji Bokir, Pak Haji Kisah. Berarti masih saudara tuh ya? Masih tua manggilnya. Masih Pak Haji Bokir masih ada ikatan iya, saudara? Iya, abangnya Babe. Oh gitu. Iya, nah, Pak Haji Kisam dan Pak Haji Dali. Nah, dari Pak Haji Kisam baru turun ke kami generasi berikutnya, generasi ketiga. Perjalanan yang nggak mudah memang kalau dulu ya, tahun 70-an kami pun gimana upaya melestarikan budaya dengan belajar ya tidak gampang tentunya. Prosesnya dari awal main kecrek saja itu sampai ketiduran itu disiram kopi panas. Waduh. Ya, tuh kalau perhatiin tuh buat yang muda-muda yang junior semangatnya harus lebih dari yang ini nih ya. Karena disiram kopi panas kita nangis jadi sampai bisa itu irama kecrek ya. Terus kita lagi main kenceng terus ketiduran dilempar gendang yang kayu nangka. Bayangin berat banget sampai kita melek ya, karena dulu maaf kita menghargai orang tua, menghormati orang tua lebih dari apa. Jadi sampai orang tua marah kita tidak berani melihat matanya. Itu yang perbedaan kita lihat sekarang ya. Sekarang tuh anak-anak muda sekarang kayaknya lebih iya, melihat orang tua berani sekali matanya. Dulu kita nggak berani. Jadi kita patuh pada orang tua dan hasilnya memang sekarang kita nikmati bahwa itu di sebuah disiplin hidup, disiplin berkesenian. Lo ambil jalan ini berarti lo harus tanggung jawab. Otomatis membentuk karakter kita juga. Betul. Nah itu. Jadi nggak bisa silat. Belajarin silat, kuda-kuda nggak kuat digesper. Cepret biar kuat itu kuda-kuda, jadi kita mapan. Jadi benar-benar keseriusan itu sangat dituntut saat itu. Sangat pada saat itu. Ya, tapi kalau zaman sekarang kita gesper anak-anak pada kabur anak murid. Dilaporin polisi Bang, dilaporin polisi. Itu masalahnya. Jadi ini ya kekerasan pada iya, benar. Nah, tapi itu memang dulu prosesnya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengajak minat anak muda sekarang supaya cinta budaya? Ya salah satunya lewat program ini nih bagus ya. Bagusnya kenapa?
seniman yang mau kreatif, seniman yang nggak mau tertinggal, dia ngikuti era digital itu Harus bang. Iya, apalagi sekarang 4.0 ya. Iya benar. Apalagi nanti menghadapi Mau 5G, 5.0. Iya, mau 5G. mau 5G ini kita harus benar-benar update nih sebagai Iya. seniman. Nah, Jangan sampai juga budaya kita itu tergerus sama zaman juga dengan Betul. adanya fasilitas yang elektronik yang sekarang lebih canggih. Bagaimana bisa mengangkat iya, gitu. untuk mengangkat budaya kearifan lokal itu Iya, menjadi betul. tempat yang lebih layak, lebih layak dan dihargai. dihargai. Itu yang sulitnya kan kita harus kita tetap bertahan lewat sampai kita mungkin ini lagi satu lagi bahwa di zaman saya dulu mungkin kita idealisme, Iya. ya idealisme kita tinggi banget gitu. Nah ini bedanya. Kalau zaman sekarang idealisme kita jangan pada omongan. Iya benar. Sikap harus sikap. Iya, idealisme kita nih dulu kita zaman lu pakai karya gua ya udah, terus lu nggak pakai ya nggak apa-apa gitu. Nah, Iya. sekarang ini gimana ngikutin yang kita mengantisipasinya, yaitu bahwa idealisme itu bukan pada omongan tapi pada karya. Nah itu yang sekarang kita terapkan. Jadi waktu itu abang awal kan musik nih ya. Betul. Nah akhirnya lari menekuni tari itu di tahun berapa, di umur berapa? Jadi 5 tahun itu belajar musik dari Babe. Jadi ngikutin setiap pertunjukan ke Topeng tuh kampung ya. Jadi pertunjukan topeng di kampung-kampung kita datengin ya, terus itu jalan kaki. Oh iya. Di saat itu memang ibaratnya yang punya mobil tuh udah orang kaya banget. Orang kaya banget. Udah gitu apa namanya, manjak ya bang ya? Kalau Manjak. bahasa Betawi. Manja. Jadi kalau istilahnya nopeng. Nopeng Ya, ya. makanya orang kadang bingung juga, topeng Betawi, kedok Betawi bukan. Topeng rumpun kesenian. Jadi kalau topeng itu adalah disebutan untuk rumpun kesenian Betawi. Sedangkan penutup muka bahasa Betawinya kedok. Kedok. Nah, itu yang kadang kita salah persepsi, tapi nggak apa-apa. Kita lagi pembelajaran. Nah, itu jalan kaki, Bang. Jalan kaki terus sampai kita tetap di 5 tahun belajar musik, kemudian di usia sekitar 7 tahun dipelajarin tarian yang ada di pertunjukan topeng Betawi. Oh di pertunjukan. Iya. Masih belum tarian-tarian, maksudnya tarian-tarian benar-benar pertunjukan tari ya. Iya, itu tarian baku. Oh tarian baku. Tarian baku yang ada di topeng Yang Betawi. benar-benar tradisi banget. Iya, yaitu tarian gegot namanya. Oh, gitu. Menggunakan kedok ya, Ah. tutup muka. Jadi kita pakai tutup muka. Nah itu yang kita kita pakai waktu itu diajarin tarian gegot. Kemudian menganjak lagi. Nah ini fase-fase di mana kita belajar dari dasar sampai kepada yang advance. Salah satunya dari dasar itu adalah tari dasar, ya, topeng Betawi. Kemudian yang advance sampai bisa di teater tutur atau sastra lisan, Oh. Pak Jantung. Itulah kelebihan dari seni tradisi budaya daerah itu, dimanapun yang ada di Nusantara ini pasti tidak terlepas daripada 3 unsur seni itu ya. Iya. Tari. Malah 4 kayaknya ya. Ada sastra, Iya. ya kan, sastra lisan, Betul. Iya. teater, tari dan musik ya. Betul. Berarti benar-benar Indonesia itu kaya bro. Betul. Jadi lo harus bangga menjadi orang Indonesia. Betul. Benar nggak, Bang? Betul. Ya kan? Iya. Jadi memang kita di luar sana benar-benar kita dihargai ya. Jadi kita berpikir itu aja, berpikir positif aja bahwa di luar negeri sana kita selama kita promo budaya Indonesia itu mereka penghargaannya luar biasa. Iya. Karena identitas Sangat. sebuah negara adalah dari budaya. Benar. Jadi umur 5 tahun belajar musik, umur 7 tahun tuh udah mulai belajar tari tuh di Belajar tari. pertunjukan di kampung-kampung lu bang. Iya betul betul dan ya Tari kayak apa? Gegot tadi? Tari gegot. Jadi disebutnya tari kedok gegot. Oh kedok. Karena menggunakan kedok. Oh ya. topeng awalnya itu tuh. Iya ya? awalnya itu. Oh. Jadi baru belajar aja udah ketutup muka Iya kan benar. Susah tuh. udah sulit. Nah itu tantangan. Itu laki perempuan sama tarian? Laki perempuan pasangan. Pasangan. Iya dari pasangan. Gitu. Dari proses tari gegot ya kan. Kemudian di usia 10 tahun kita diajak pentas di Istana Presiden. Wow, udah Nah mulai itu ya. dapat penghargaan. Itu pertama kali tuh Itu berarti ya? pertama kali. Itu tahun berapa kalau abang masih ingat gak? Tahun berapa ya? 79-an, 78, 79 Waduh, berarti kita masih kecil-kecil itu. Masih kecil juga sama Bang Ati. Tuan Bang Ati soalnya. Bang Ati tadi masih umur 10 apalagi kita gitu. Nah, jadi Bang Ati udah sampai proses seperti itu, kira-kira sejauh mana
yang Bang Atin dapat seperti misalkan piala prestasi lah, Iya. prestasi Bang Atin selama ini mengikuti dan mendalami kegiatan seni budaya tradisi? Ya, sebetulnya bentuk prestasi yang saya dapatkan itu adalah sebuah penghargaan juga dari teman-teman ya. Gitu. Jadi dari teman-teman di mana kita, karena kita kerja kelompok kan waktu itu memang kita jadi dari pertama adalah Kinang Putra. Oh. Jadi keturunan dari Kongji Uni. Jadi Sanggar Kinang Putra tuh ya? Iya, jadi topeng Betawi Kinang Putra, kemudian pecah jadi 3. Jadi Pak Haji Bokir bikin, Bapak Kisam bikin. Oh dulunya nyatu tuh ya? Nyatu dulunya. Oh, gitu. Nah, kemudian kita bikin sebuah sanggar juga namanya Ratnasari yang dipimpin oleh Babe. Oh. Nah, dari situ kita terus bikin pakem-pakem budaya Betawi, topeng Betawi ya, tarian topeng Betawi. Oh, udah mulai berpikir ke arah situ lah ya? Udah mulai berpikir kemajuan. Kemudian di tahun 85 prosesnya itu saya coba mengangkat yang namanya tari enjot-enjotan, ya. Dan itu prosesnya nggak gampang, Pak. Oh, yang sekarang menjadi dasar tari anak-anak? Enjot-enjotan udah masuk ke kategori expert ya. Oh, udah. Ya, karena teknik sudah ada tekniknya juga. Nah itu, jadi prosesnya itu tidak mudahnya kenapa? Jadi itu adalah tarian yang ada di topeng Betawi yang durasinya bisa 45 menit. Wih, lama juga loh. Kemudian saya potong 5 menit. Oh gitu. Nah ini prosesnya Berarti dulu pengembangan, Iya. pengembangan dari tarian dasar yang udah ada itu dikembangkan. dikembangkan. Jadi prosesnya itu dari 45 menit saya potong menjadi 5 sampai 7 menit. Sampai berantem dulu. Berantem dulu sama Babe. Wah, Agak bisa. Lu nanti motong ukuran bong kurang, tepakan gendang kurang, segala macam. Lu jangan sembarangan. Ini karena itu ada kalau menurut Babe itu ada pakem-pakemnya kan. pakemnya. Gitu ya kan. Terus saya bilang, sabar Be. Ini ada prosesnya, begitu dibilang sabar, Babe dengerin dulu. Babe dengerin. Untungnya terus bisa dia menerima bilang, pendapat ya. Nah iya, nggak taunya kok nggak ada yang hilang tuh, kok nggak ada yang diputus. Ah. Iya, karena dahulu tarian itu diulang-ulang lebih dari 4 kali. Oh, misalnya hitungannya 1 kali 8-nya jadi menjadi berapa kali 8 seperti itu kan? Iya, jadi misalkan kan di ininya awalnya ada nembang dulu, ya kan, penarinya ada nembang dulu nih, ceweknya nembang, terus kemudian cowoknya nembang, dan nembangnya itu diulang 4 kali, Bang. Nah, itu saya potong jadi 1 diakalin kali. gitu ya, diakalin. Gitu benar-benar. Itu kreativitas dari Bang Atin, makanya memang biasanya yang kenapa musik tradisi dan tari tradisi disebut monoton. Iya. Itu karena adanya pengulangan hitungan atau lagu atau langgam dari musik atau seni budaya itu sendiri. Iya. Nah, Jadi tapi kita juga jangan sampai menyalahkan dulu ya. Artinya itu mereka membuat itu juga dengan dasar pemikiran yang Otomatis. ya otomatis kita hargai karya mereka. Iya. Jadi maknanya jangan sampai hilang. jangan sampai hilang. Jadi kalau ada teman-teman generasi muda yang mau belajar, yang mana yang tradisi? Nih, yang 4 kali pengulangan. Yang mana yang kreasi? Yang sudah diangkat nih, Yang 1 7 kali. menit itu. Iya, yang 7 menit. Jadi tidak meninggalkan akarnya, Bang. Betul. Nah, itu yang paling Nah ini penting. yang banyak hilang sekarang teman-teman, apalagi koreografer muda mungkin melihat konteksnya terlalu sederhana. Ya, gue udah bisa nari, gue udah menguasain semua tarian, Betul. terus dia garap tari baru tanpa makna dari daerah tertentu yang mau diangkat secara matang, benar gak sih? Betul, betul. Itu akhirnya Iya. cuma menata gerak jatuhnya, bukan Betul. mengkoreografi ya kan? Betul. Kan ada bedanya antara koreografi dengan penataan gerak. Iya. Benar gak? Betul. Nah, menurut abang gimana? Jadi saya juga beranjaknya seperti itu. Jadi kebetulan kalau saya mengangkat kembali yang hampir punah, itu saya lihat dari latar belakang budayanya. Pak. Iya betul. Jadi jangan sampai generasi berikutnya informasinya salah, gitu. Kayak angkat Pak Jantuk tentang cerita dengan nasihat, topeng Jantuk iya, itu iya, ya. dengan nasihat perkawinannya. Harus benar-benar ada pakemnya mengenai apa? Teater tutur tadi, sastra lisan tadi. Kalau kita nggak ngangkat teater tuturnya, Nggak ada sastra lisannya, artinya. nggak ada maknanya, Maknanya, estetikanya hilang, Iya. maknanya hilang. Terus apa yang kita mau angkat jadi bias, itu juga bahaya buat Betul. masa depan ininya ya. Itu tolong diperhatiin tuh Seniman teman-teman sendiri, tuh, iya. buat teman-teman seniman muda, koreografer muda, perhatiin betul dalam menggarap atau mengkoreografi sebuah tari. Jadi jangan terkesan asal. Gitu. Ini contoh nih Bang Atin. Loh, jangan jadi contoh. Ya paling tidak
hal-hal inspiratif itu harus perlu dicontoh. Iya. Yang baik, yang buruk kita tinggalin, benar nggak? Betul, Bang? betul, ya. Nah terus selama ini sampai sekarang saya dengar nih abang melangkah buat sempat bilang tuh bang ya dari kesenian ya bang. Oh iya. Berapa tahun tuh bang? Iya. Jadi kalau menghilangnya itu sebenarnya bukan menghilang lah, memang saya bisa disepir gitu. Ya kali punya ilmu Invisible gitu. Man, ya. Enggak. Jadi sebetulnya keprihatinan. Satu ya, Bang? Iya, silakan. Keprihatinan sebagai generasi ketiga dari kesenian topeng Betawi, saya selalu berbagi, bukan menggurui kepada teman-teman bahwa proses kita ini dulu zaman susah-susahnya, apalagi sekarang di COVID ya, Iya. kita terasa banget seniman. Sebenarnya dulu saja sudah terasa. 11 bulan kita usaha, 1 bulan seniman bingung. Betul. Apaan itu? Di bulan puasa sama lebaran. Sebetulnya itu kesalahan kita. Iya. Jangan salahkan yang Maha Kuasa. Kita tidak men-save, kita tidak menabung di 11 bulan dan tidak bersyukur. Itu doang. Itu perhatian tuh, saving money itu penting, saving money itu penting. Ya, jadi itu prosesnya Bang. Ada lagi proses yang untuk yang menjadi kita menjadi lebih arif buat diri kita sendiri ya. Betul. Kita bijaksana kepada diri kita sendiri itu. Refleksi saya itu satu sebenarnya karena saya 2 kali melihat orang tua saya menangis dan saya tidak suka itu. Saya tinggalkan hal-hal yang bikin orang tua saya menangis, terutama orang tua Babe ya, yang mengajarkan saya arti kehidupan ini. Jadi yang pertama, waktu saya di STM kelas 2 ya, saya mendaftar di BLK, Balai Latihan Kerja. Saya kebetulan elektro dulu ya, jadi ngambil mesin kecil. Harusnya jadi insinyur nih. Harusnya jadi insinyur ini. Begitu saya ikut di Balai Latihan Kerja, saya mendaftar, ada training, ya kan, di karantina 2 minggu, terus kemudian dikabarkan kalau mendapat surat kuning berarti berangkat luar negeri. Terus kalau dapat merah nggak dapat. Kemudian 2 minggu berikutnya adalah saya dapat kuning. Oh, berarti ada kesempatan buat Ada kesempatan untuk keluar negeri dan kebetulan itu di Saudi Arabia dapatnya. Nah saya cerita ke Babe, udah saya cerita Be, saya mau ke sini, tapi saya harus selesai sekolah dulu, ya kan? Nah itu kebetulan harus selesai di kelas 3. Dan saya kasih ke Babe, begitu kasih, nangislah di situ Babe. Siapa yang mau nerusin kesenian gua? Iya dong, merasa selama ini kan Ya Allah. Bang Atin tuh selalu nge-backup ya kan. Betul. Gitu. Dengan Bang Entong kan kemana-mana kan ada kesenian di sini Iya. semua di-backup sama Bang Atin sama Bang Entong. Tiba-tiba ditinggalin, Ya, hilang lah. Ya gitu itu yang bikin dia nangis, terus saya tinggalin kesempatan itu. Nah kesempatan kedua, waktu kita misi kebudayaan keluar juga, terus pada saat kita packaging, ya packing alat musik mau berangkat besok pagi nih, gitu. Malamnya tiba-tiba dibatalin, Babe nggak bisa berangkat. Nangislah dia. Sakit apa gimana? Enggak, jadi ini prosesnya nih beda ya. gitu. Oh. Nangislah orang tua saya, Babe ini nangis. Saya lagi kebetulan keluar bilang kok, begitu saya balik, kenapa Babe nangis? Kenapa Be? Baik kita pulang. Kenapa pulang? Jelasin dulu persoalannya. Enggak, udah kita pulang. Kenapa? Udah lu tanya aja tuh di dalam. Saya tanya kenapa? Nah alasannya adalah tidak ada asuransi buat orang tua saya. Saya bilang setiap penerbangan dimanapun itu di backup oleh asuransi. Iya jelas, karena kita beli tiket itu pasti ada asuransi. Itu logikanya Bang. Logika. Ya kan, tapi di sini ada kepentingan. Oh, jadi gimana? Siapanya ke dalam, tetap nggak berangkat Bang. Oh ya, kalau gitu dia nggak berangkat, orang tua saya nggak berangkat, saya Itu nggak dari berangkat. mana tuh Bang? Yang membawa itu? Ini sih kisah lama sebetulnya, tapi kita nggak mau membuka, tapi kita ini Perlu, aja ya, perlu Bang. histori ya. Histori perlu. Jadi- Karena buat pembelajaran juga, Iya. buat teman-teman dalam menghadapi itu bagaimana menyikapinya, Betul. juga buat teman membawa ke luar negeri. Iya. Jangan sampai terjadi lagi kayak Iya, gitu. sebetulnya itu Bang. Kepentingan Betul. pribadi kan Betul. jatuhnya kan. Itu yang kita perjuangin sampai sekarang. Pulang, saya pokoknya berdua tidak berangkat. Pulang, saya dikejar oleh pegawainya bahwa saya dibilang, kenapa kamu nggak berangkat? Kamu tahu, kamu menghancurkan Betawi. Saya bilang gini, saya cuma bilang, Pak, Bapak berpikir orang tua sini, orang tua saya ini akarnya. Saya ranting, cabang belum jadi. Iya. Siapa yang menghancurkan budaya? Orang berpikir. Sekarang begini aja Pak, saya tidak mempengaruhi teman-teman saya yang berempat ini. Silakan tanya mereka mau berangkat atau enggak. Tanyalah satu-satu. Saya ikut Atin, saya ikut Atin berenam akhirnya. Saking solidaritas itulah kekuatan seniman tadi ya. Ya Allah, di Benar sini ya? kita lihat bahwa suara kita, Pak,
bukan individu yang kita lihat. Nah, suara kita ternyata mempengaruhi, Bang. Nah, suara 6 orang ini mereka ditambah 4 suara ini ternyata mempengaruhi, Bang. Kemudian akhirnya kami berangkat. Habis berangkat di tahun 90 plus tidak ada kegiatan sampai 94. Itulah yang mereka blacklist ya, jangan sampai dipakai lagi lah, istilahnya begitulah ya. Padahal Waduh. yang kalau dipikir-pikir aspek blacklistnya itu kenapa kesalahan kita atau siapa? Iya, betul. Tapi kita nggak mau itu Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Mungkin mereka punya pendapat sendiri ya. Iya. Nah, setelah di blacklist survive. 91 saya bikin Jingga karya. 92 saya bikin Seronde. Iya. 93 saya bilang belum diperhatiin nih Bang main blacklist. Saya bilang ke teman-teman, mau nggak bikin karya? Saya yang bikin. Oh, itu yang pertama kali abang bikin karya yang sampai juara tuh ya? Iya, jadi saya bikin itu Bang. Jadi saya tanya gitu, mau bikin karya tapi nggak ada uangnya. Saya bilang, mau Bang, ini keberadaan kita sudah di blacklist agak susah. Saya bilang. Iya. Kemudian saya bikin karya juga Pecah Langkah di 93. Saya expose di depan mereka yang blacklist, saya expose. Terus kemudian ini nggak tahu gimana cara jalannya Allah ya. Iya. Saya tanya bahwa mereka latihan ini, bikin karya ini nggak ada transfer, tidak ada konsumsi. Saya bilang itu. Dan tidak ada yang namanya honorarium. Jadi mereka peduli eksistensi berkarya. dan berkarya. Jadi Waduh. 93 ini dapat dana pembinaan 5 juta. Tahun Sudah dari mana? Tahun 93 5 juta gede tuh bang. Ya Allah. Gede banget itu ya kan? Itu teman-teman langsung katanya nggak ada dana. Kalau kita berusaha dibukain jalan. Iya betul. Jadi Yakin, teman-teman yakin. dan teman-teman mau Bang di masa krisis, di masa orang tidak percaya mau berkarya. Itu berat kan? Nah akhirnya pada tahun 94, 95 terus ada kerjasama beberapa ini ya dari Ford Foundation, Japan Foundation, Wah, Astra mulai Motor masuk, Company itu bikin. Nah kemudian saya bikin konsep sebuah pertunjukan yang namanya seni pertunjukan, jadi apresiasi seni pertunjukan dari 96 itu saya bikin konsep tentang Nandak Ganjen. Oh itulah yang Gitu. akhirnya diikutkan dalam Parade Tari Nusantara daerah Betul. yang menjadi juara umum saat itu. Bang. Iya. Jadi bikinlah konsep Nandak Ganjen. Kenapa Nandak Ganjen? Karena pada saat itu apresiasi ini ditujukan kepada anak-anak sekolah SMU. Di mana kalau dalam orang Betawi dalam usia anak remaja Masih itu genit-genit, centil, ya, genit, ya kan? benar-benar. Itulah ganjen tadi Nah, ya. ini ganjen orang Betawi bilang ganjen banget loh. Iya. Timbulan Nandak Ganjen. Sampai kita bikin juga bentuk pertunjukannya bukan prosenium, tapi kita bikin arena. Ada dialog interaktif pada anak-anak SMA tadi. Dengan penonton. Iya, yang Berarti konsep topeng itu benar-benar ditularkan di dalam di situ, Mas. situ ya. Iya. Tetap formatnya tradisional dengan arena bentuknya tidak ada jarak. Kemudian kontennya itu udah mulai kami udah kolaborasi, udah mulai kami mencari kayak Nandak Ganjen itu udah paduan Gaya baru lah. betul gerak-gerak tali yang ada di topeng Betawi dan alat musik Gambang Kromong. Oh udah dicampur tuh. Udah dicampur, Bang. Sedangkan topeng sama gambang kromong kan beda banget. kan? Beda rumpunnya, Beda Bang. rumpun, Iya, ya kan? beda rumpun, beda struktur pertunjukan gitu. Nah itu yang kita udah berani bikin itu. Kemudian Nah, itu tidak ada, alhamdulillah. nggak ada maksudnya dari teman apa dari orang-orang tua yang tradisi itu tidak ada pertentangan saat itu. Nah pada saat itu justru alhamdulillah ya karena maaf teman-teman yang dari Gambang Kromong, dari Lenong, karena mereka berpikir ini adalah keren juga ya bahwa lagu yang ada itu bisa dijadikan tarian. Iya. Nah di situ juga mulai seniman Gambang Kromong mulai mencoba bergabung bikin, ya. iya mencoba bikin Dapat influence lah paling tidak. betul itu yang kita lihat mereka melihatnya dari sisi positif toh. Bukan yang Iya, melihatnya oh dicampur kami tidak, tapi sebuah kemasan yang bisa menarik dijadikan penampilan seni pertunjukan dan itu diminati. Ya karena nggak bisa ditutup-tutupi karena gini, saat itu perkembangan zaman itu otomatis cara berpikir orang dan pandangannya udah berbeda Betul. dan kebutuhan orang atas hiburan pun berbeda kan seperti itu. Nah sekarang ini kan abang lagi juga terlibat di dalam ASETI ini yang kita dengar. ASETI itu kan kalau singkatannya itu Asosiasi Seniman Tari Tari Indonesia. Indonesia. Itu Iya. tujuannya apa, membentuk itu, terus arahnya kemana, Iya. udah gitu manfaatnya buat seniman tari itu apa sih gitu kan. Karena
jujur aja kan Iya. teman-teman penari juga pasti menanyakan itu. Pasti Iya. dong ada pro dan kontra. Betul. Ada pikiran yang negatif dan positif. Betul. Mungkin abang bisa meluruskan atau mengarahkan ini loh maksudnya. Iya. Nah, ini sebetulnya dari bentuk kepedulian ya Bang. Kebetulan saya mendapat scholarship ya di Korea Selatan waktu itu. Beasiswa ya. Ya, beasiswa. Terus saya ngambil manajemen seni pertunjukan Bang. Di mana saya sebagai seniman tari, seniman musik juga di sana, saya melihat bahwa ternyata seniman tari di sana itu mapan sekali Bang. Itu Koreanya di mana bang? Korea Selatan. Maksudnya tempatnya Bang? Saya kuliahnya di Dongguk University sama National Theatre of Korea. Oh, Jadi mantap. di dua tempat ya. Jadi kuliahnya di Dongguk dulu, terus kemudian manajemen seni pertunjukannya di National Theatre. Padahal abang belajar tradisi ini otodidak gue ya. Otodidak Bang. Ya kan sekolahnya STM. Betul. Tapi dapat scholarship, dapat Iya. beasiswa di seni pertunjukan. Nah ini dia harus kita tanya, kan kok bisa gitu. Ya, Gimana? kebetulan dari CPI program ini ya Cultural Partnership Initiative, mereka mengundang seniman-seniman muda pada saat itu Bang untuk berinteraksi aktif, dan itu seluruh dunia Bang. Jadi ada teman Oh jadi dikumpulin ya? dikumpulin dari setiap negara adalah perwakilan, dan di Indonesia ada yang museum, ada yang olahraga, ada yang pendidikan, Oh, ada jadi yang gabung kebudayaan, ya? ya ada yang sejarah, semua itu kita diundang. Dan kebetulan yang saya diminta mengisi aplikasi langsung. Jadi isi aplikasi langsung, mereka langsung menerima. Nah itu yang kita mendapat kesempatan. Dan pada saat berangkat pun ya waktu itu ya sampai nggak dikasih sangu nih, tapi sama pemerintah. Ya, berat juga dong. Sama pemerintah Indonesia, saya bilang sama pemerintah Indonesia tidak dikasih sangu, tapi saya tidak putus asa ya. Saya bilang oke, jangan kita berharap apa yang Indonesia berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan buat Indonesia. Benar, itu benar banget. Itu yang saya punya prinsip seperti itu Bang. Berangkatlah saya di sana melihat manajemen tadi. Nah, begitu saya kaji tentang manajemen seni pertunjukan, ternyata ini adalah cikal bakal di mana kemapanan seorang seniman. Bahwa di dalam satu national theater ini, saya langsung gamblang aja ya, supaya kita menujunya nanti insya Allah lewat dari ASEPI ini kita mendorong menjadi national theater. Kenapa? Amin, Di situ amin. semua disiplin Ilmu. Bang tentang seni pertunjukan, orang-orang yang senior itu bekerja di national theater dibiayai oleh negara. Mantap. Itu yang menjadi fokus kita dari ASEPI. Nah, kami dari ASEPI ini mencoba, ayo pelan-pelan, tapi kita bagaimana bargainingnya? Pelan-pelan, tidak bisa Nggak bisa cepat. gerakan. Iya, satu yang paling sekarang kita amati dengan cermat bahwa kebutuhan seni pertunjukan sebagai hiburan belum terlalu, persentasenya masih kecil. Sementara di negara maju Sudah dibutuhkan karena Wah. tingkat stresnya udah tinggi. tingkat stresnya lebih tinggi. Karena Bang. mereka kerja Betul. kan. Jadi karena mereka workaholic, Hmm. begitu ada pertunjukan kesenian, tiket berapapun dibeli Bang. Betul. Nah, Dan ditambah lagi budaya mereka itu kan terbatas kan. Kita betul Bang. kita dari satu daerah aja bisa ada berpuluh-puluh budaya di situ, Betul, apalagi satu Indonesia kan. Saya dikasih tontonan oleh mereka dari seni pertunjukan mereka. Mereka cuma punya taekwondo Bang. Kita Indonesia punya silat bejibun dari Sabang sampai Merauke. Ada gaya Aceh, ada gaya Betawi, ada gaya Kalimantan, ada Sumatera lagi kan. Makanya karya-karya saya latar belakangnya dari silat. Kenapa? Ya itu memang setiap penari Betawi harus dasarnya itu harus punya silat dulu. Iya. Karena gerakannya lebih kepada langkah. Ya karena kan prinsip orang Betawi yang saya tahu adalah pertama ngaji, Ngaji, sholat, sholat, ya kan, silat. Ya, kan, silaturahmi, gitu. ngasosi. Ngasosi. Ngasosi kalau sih ya. Iya, benar. 2004 itu saya bikin ngasosi namanya. Jadi ngaji, sholat, silat, silaturahmi. Itu yang dijalanin sampai sekarang. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya di sana. Terus berkumpullah kami tim penggagas ASEPI. Itu siapa aja tuh bang? Jadi di situ ada saya, ada Antiyang, ada Jeffriyanti Usman, ada Mas Joko HR. Kami berempat. Senior semua. Ya, jadi mau kemana ini? Gitu. Terus bagaimana menyikapi ini? Nah, kadang orang beda persepsi. Kami bukan saingan sanggar, kami asosiasi. Jadi mungkin saya ambil contoh flashback tadi ya Bang. Dari 2 orang
tidak mau berangkat, ditambah 4 orang. Itu karena kita berserikat. Iya betul. Jadi kuat Suara suara kita didengar. jadi kuat, benar didengar. Jadi kalau kita sebagai seniman, individu bicara kepada orang lain nggak akan kuat, apalagi dalam hal ini ke pemerintah atau apa. Coba kita berkumpul lewat satu wadah, di mana ini adalah suara kita. Iya betul. Itu akan lebih kuat. Dan kemudian kemarin kita sampai Munas juga, itu sampai Dirjen Kebudayaannya bahwa saya baru melihat seniman berserikat. Iya karena memang. Nah ini yang tidak pernah dilakukan. Nah ini oleh yang seniman. dari dulu ya, Betul. dari dulu. Jadi makanya berkali-kali saya bilang dalam video di Ngobarman ini bahwa kita tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat, kita semua sama. Karena apa? Budaya kita kaya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Benar nggak? Betul, betul. Dan kalau kita tidak bersatu, kita akan gampang terpecah belah. Betul, betul. Dan gampang juga jadi domba. Betul, Nggak Bang? betul. Itu dia. Ya, itu yang menjadi sekarang kita tidak memaksakan teman-teman seniman mereka mau join atau enggak. Karena mungkin Dengan- belum paham maksud dan Betul, tujuan Pak. dari aset ini. Karena jujur kami juga, kayak saya selaku seniman tradisi juga dari musik, mendengar aseti itu konteksnya kan tari. Iya. Dari para teman-teman pemusik pun, itu kan tari kan ya. Iya. Nah itu bagaimana menjembatani dari aseti dengan seniman musik, teater. Nah, Iya. itu kan perlu Nah, informasi, iya. perlu apa Iya. namanya, Nah, penyampaian yang Nah itu yang kadang spesifik. kita kan lebih bukannya mengerucut sebetulnya. Iya. Justru tari tanpa musik garing. ya otomatis, otomatis. Nah itu sebetulnya itu efek kita. Kayak di dalam pertunjukan kita ada tadi Ambience teater lah, tutur, ya. ada teater tutur Ah. sastra lisan yang di dalamnya teater. Hmm. Ya karena teater tutur. Nah kita bekerja sama. Kemarin kita juga ada yang di Jakarta tuh asisten Asosiasi Seniman Teater Indonesia. Udah mulai terbentuk juga. Mereka adalah mitra-mitra kerja kita, teman-teman kita di asosiasi yang punya visi dan misi yang sama. Akan kemana nanti kita bawa? Iya, betul. Jadi kita nih yang muda-muda berpikir terus. Ayo mau kemana kita bawain kesenian kita? Semakin profesional kan. Semakin profesional. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dengan asosiasi yang lain karena mereka akan menjadi partner kita ya, mitra kerja kita. Dalam hal secara konteks hukumnya bisa Betul. bisa ada jaminan, ada Betul. yang menjaga secara Betul. itunya kan. Selama ini kan seniman apabila ada pembatalan terus ya Pihak udah, kan sepihak sepihak. aja. Itu Nah, sering banget ya, sering banget. Justru di ACT ini kita ada tim advokasi Bang yang bisa insya Allah Jatuhnya memberikan- seperti kalau di sebuah grup band modern lah, itu manajemennya lah ya. Iya kan? betul ada manajemen. Nah berarti aku bisa kasih kesimpulan gini, buat teman-teman juga pahami ASETI itu adalah sebagai wadah para seniman tradisi khususnya Suara kita ya, yang mempunyai suara ingin menyampaikan ke pemerintah. Mungkin kalau bicara pribadi ya siapa lo, nggak akan ada yang dengar. Nah melalui ASETI ini kita bisa bersuara menyikapi bagaimana supaya seniman tradisi ini bisa diangkat secara derajatnya, secara karyanya, ya kan. Jadi kalau kita bersatu, insya Allah apa yang kita mau akan tercapai, benar nggak Bang? amin amin Gitu. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Jangan semuanya dibongkar, ya, ntar habis dong. Ya kan, bener ntar ketahuan. udah kayak tadi dong Pasar Baru Kota Inten ya, Iya. layang-layang di Pinang Siang. Nah berarti dalam penutup ini juga Bang Atin harus memberikan pantun juga. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Kita akan bongkar lagi Bang Atin di episode berikutnya. Ditunggu ya, kita simak. Ayo pantun dulu Bang. Pantun ya. Pantun dulu. Baik. Mohon maaf atas ucapan dan perkataan yang kurang sopan terlanjur terucap. Minta ampun atas tingkah laku dan perbuatan yang kurang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Biar channel ini tetap bisa mengembangkan seni budaya Nusantara, khususnya seniman tradisi Indonesia. Amin. Cepat tetap di Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Sampai jumpa.